something. Okay, get it, girls? Sekarang di first episode dari Gigs ini aku lagi sama one of inspired women of Gig version, yaitu please welcome Tika Cahyani. Hai Zanza. Hai Tika. Tika, apa kabar nih? Aduh, baik sekali. Kita juga udah lama nggak ketemu. Betul. Finally di Gig ini ketemu lagi. Bener kayak, aduh makasih banget udah ngundang nih kayak. Our pleasure bisa ngundang Tika Cahyani jadi first inspired woman. Iya, makasih juga aku nih udah diundang. Oke, karena I'm one of your followers. Kapan gitu? Aku tuh sering banget merhatiin kayak konten-kontennya Tika di Instagram. Aku pernah lihat juga di TikTok. Terus Tika juga aktif kan di Pinterest, and other platforms gitu. Tika ini sering banget share tentang, kalau yang aku notice tuh traveling, terus tentang skincare, OTD, kan itu sering banget tuh di share kayak. Terus baru-baru ini tuh ke salah satu acaranya Hey Local. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih gimana bisa datang ke acara itu gitu? Jadi aku tuh nih Hey Local tuh salah satu produk lokal terbaik di Indonesia versi aku. Menurut aku ya emang produknya itu bagus banget, dan di situ aku follow social media mereka dan aku mengikuti salah satu perkumpulan Hey Local ID yang dimana di situ grupnya itu namanya Local ID. Jadi di situ kemarin waktu hari Selasa itu aku diundang untuk menghadiri acara grand launchingnya produk terbaru mereka, di mana yang isinya itu scarf dan Hermes dalam satu package. Itu bener-bener excited banget di acara itu dan bisa langsung ketemu sama CEO-nya langsung, Kanadia. Jadi sebuah kebanggaan buat aku juga kepilih di salah satu acara itu. Sama ini juga kayak ketemu sama influencer lainnya, nambah networking juga. Benar. Terus balik lagi soal kontennya Tika yang lain, selain pasti buat diundang jadi ke acara kayak gitu pasti banyak yang kakak bagiin kan. Nah, salah satunya tuh traveling itu. Nah, si traveling itu tuh dari semua kontennya tuh paling sering kan aku lihat di share. Nah, ada nggak sih pengalaman traveling yang paling mengesankan gitu selama traveling ini? Dari sekian beberapa tempat yang aku datengin, bener-bener mengesankan tuh di Labuan Bajo sih, kayak itu unforgettable moment banget kayak. Beautiful place gitu. Lebih dari, emang indah banget sih Indonesia, kayak kalian harus minimal satu kali seumur hidup ke situ kalau menurut aku ya. Labuan Bajo. Amin. Aku mau sih. Bagus banget. Ajak aku ke siapapun. Pergi sendiri, Jen. Gak apa-apa, bisa open trip. Oh iya? It's okay, ya. Kalau nggak ada temen tuh, iya, salah satu tipsnya open trip, ketemu sama temen baru, bisa ketemu sama pasangan, gebetan. Boleh ya. Boleh. Mingle gitu. Atau kalian yang mau traveling atau trip tapi nggak ada teman, salah satu tipsnya dari Tika Cahyani ikutan open trip. Seru banget, kayak kalian bisa nemuin teman-teman baru, hal-hal baru, bertukar pikiran baru, kayak lebih seru sih daripada misalnya kalian harus nungguin grup yang ini nggak bisa, itu nggak bisa, gak jadi kan. Jadi mending yaudah inisiatif sendiri, ikutan open trip, jadi pengalaman tuh nggak bisa diputar balik, jadi maksain diri sendiri. Jadi cabut aja lah daripada nunggu siapa gitu. Iya, bener banget. Ya aku tim cabut aja sih. Terus get it girl. Terus diri tuh oke-oke aja kan, nggak perlu banyak orang. Terus Labuan Bajo berarti ya itu yang paling mengesankan. Itu kapan ke Labuan Bajonya? Itu waktu Juni tahun ini. Iya. Tim masih kayak aduh kangen pengen balik lagi gitu. Karena emang selama di Labuan Bajo aku tuh hampir 1 minggu di sana, dan aku mengunjungi salah satu desa terindah yang diakui oleh UNESCO tuh Werobo. Oke. Itu yang benar-benar excited banget
buat kita nyampe ke desa itu tuh kayak kita harus perjalanannya yang jauh banget, jalannya yang wow, amazing banget, jelek, dan itu sih yang menurut yang bikin kangen buat balik lagi ke sana. Terus pas udah nyampe kita harus hiking juga, udah hikingnya selama 3 jam kayak tapi pas udah nyampe terbayar semua. Worth, semuanya worth. Capek badan pegel gitu. Indah banget kayak oh my god, ini tuh kayak surganya dunia gitu. Indonesia version. Indonesia, iya. Di Indonesia tuh Labuan Bajo. Terus kalau misalnya as a traveler pasti ada kayak, aduh aku pengen banget nih ngunjungin pulau ini atau negara ini kayak gitu. Itu tuh mana sih yang paling pengen kayak, aduh aku harus ngetrip ke sini gitu. Oke. Untuk sekarang sih mungkin orang-orang banyaknya yang pengennya kayak ke luar negeri gitu, kayak Europe trip kayak gitu. Aku sih lebih pengen ke Indonesia ya. Indonesia tuh indah banget. Dan yang paling banget aku pengen itu pernah Sumba, Banda Neira, sama Aceh. Itu indah banget kan kalau kita lihat kayak di Instagram di mana tuh. Indah banget, itu bener-bener dream aku tuh pengen keliling Indonesia sih. Ke Sumba pengen terus ya. Ini ya apa berkuda gitu ya Kak? Ke Bukit Marinding gitu. Kayak aku lihat inspirasi mau di Alyunda sih, walaupun dia sama pasangan ya, mungkin waktu aku nanti Sumba sama pasangan aku kan you never know. Tiba-tiba pre-wedding gitu. Amin. Ngomongin pasangan kayak gitu tuh, Kartika tuh love language-nya apa sih? Kalau aku dulu nih ya. Iya, coba. Kalau aku tuh love language aku tuh physical touch. Sama quality time. Karena kayak kalau aku tuh yang nggak bisa jauh-jauh, terus kayak selagi masih bisa nempel terus gitu. Nah, kalau kamu tuh yang kayak aku juga harus nempel terus kayak kalau atau gimana? Lebih ke pertama quality time ya. Kedua itu physical touch. Kayak pupuk gitu kan, pupuk ya kan, gitu. Physical touch tuh kayak cuman kayak gini dong nih, kayak cuman aduh kan charge ya, terus sama fully charge service itu sih ada 3. Berarti 3. Iya, kalau quality time itu kita lebih tahu dia nyebelnya dia kayak gimana kalau lagi bareng-bareng kan, resenya kayak gimana ya nggak sih, kalau lagi bareng-bareng kayak gitu inisiatifnya kayak gimana, bisa lebih sangat ketahuan. Meskipun banyak kesalnya tapi pengen bareng gitu kan. Iya benar, lebih kesel tuh kalau nggak bareng gitu. Iya nggak bareng terus handphone doang kayak kurang. Oke. Nah kalau Kak fisik kan ada tuh ya, misalnya yang love language-nya act of service itu Tika yang kayak enggak deh, kalau aku masih bisa sendiri aja, yang kayak gitu juga. Kalau aku kayak selagi aku masih bisa bawa sendiri atau kayak aku masih bisa kok cabut sendiri kemana ya aku sendiri aja gitu, nggak harus kayak harus kamu bawain apa-apa kayak gitu. Aku setuju. Kalau aku sih act of service-nya lebih ke pas aku lagi genting, aku sih bakal hubungin duluan. Pasti dia orang pertama yang dihubungin kan? Iya, karena kalau misalnya aku pribadi, aku mungkin terlalu satset sendiri kali ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalau emang nggak begitu terlalu genting, aku diri sendiri. Kalau misalnya emang kayak, aduh gak bisa nih, butuh bantuan nih kita nih, baru aku telepon dia kayak, kamu bisa bantuin aku nggak? Atau enggak, kamu lagi gimana, bisa tolong jemput aku nggak? Aku lagi gini gitu. Kalau aku tuh, kalau di aku nih ada yang tipikalnya kayak aku nggak minta act of service, tapi dia yang inisiatif. Iya, inisiatif kayak aku mau bantuin ini deh, aku mau bantuin ini. Tapi kadang ada banget tuh kayak misalnya yang nggak terima kalau pasangannya tuh bisa nih ngelakuin apa-apa sendiri, kayak misalnya aku mampu kok angkat galon sendiri, aku mampu kok kayak bawa barang sendiri, itu kayak gitu tuh, itu tuh kadang ngegores ego si pasangan kitanya gitu, kayak cewek bisa tapi udah deh aku aja yang angkatin gitu. Kalau versi aku tuh itu, kalau versi Tika sendiri tuh apa sih yang bisa dilakuin sama cewek tapi kadang ngegores ego cowok gitu? Yang hampir sama kayak misalnya kemana-mana sendiri oke sih aku. Masih Gojek aku masih oke sendiri, nggak perlu kayak harus sama kamu ya kita makan segala macam, enggak. Terus yang bikin gue cowok mungkin ya lebih sering ngalah kali ya.
kalau berantem tuh biasanya harus lebih ngalah tuh cowok ya. Kalau aku tuh mungkin cewek kayak oke, gitu. Kita perbaikin bareng-bareng. Aku yang ngejar-ngejar gitu kayak mungkin di situ kali ya. Karena kalau sayang tuh nggak ngerasa ngejar gitu nggak sih kayak ya emang semuanya buat kamu gitu kayak B-nya udah lah ya. Iya, jadi begitulah. Nah, kalau pacaran gitu tuh tipe yang bakalan sering texting, call atau FaceTime video call gitu-gitu. Karena aku orangnya emang terkadang suka tiba-tiba ada di mana-mana. Susah sinyal ya kan kalau traveler gitu tuh. Teks sih, aku lebih prefer ke teks karena kalau teks itu kalau kita mau bales kita bisa mikir dulu nggak salah ngomong atau nggak gimana terus kayak lebih tertata aja gitu. Misalnya kayak lagi di mana, aku lagi di sini gini. Kalau misalnya di telepon kan kita harus, kalau misalnya kita lagi rame harus ke tempat yang sepi dulu atau nggak mungkin kita ke telepon yang harus apa gitu, kayak aku kurang sih. Even sleep call, ya aku lebih baik untuk istirahat daripada sleep call gitu. Oke. Jadi udah lah ya teks aja, tapi kadang teks tuh miss-nya kalau nggak pakai emoji mesti kayak ngambek. Aku nggak apa-apa beneran kok, kayak ini kamu ngambek atau kamu nggak ngambek gitu. Kamu nggak pakai emoji tuh kayak bisa aja kan pasangan kita kayak ih kamu tuh ngambek ya gini-gini, padahal enggak ya karena nggak pakai emoji dan kamu nggak denger aja kita ngomongnya kayak gimana gitu. Kalau lagi miskom sih biasanya aku nggak tiba-tiba telepon, cuman kalau misalnya emang aku ingin telepon aku minta izin dulu. Takutnya mungkin kan ada orang yang minta ditelepon tuh izin dulu, nggak bisa yang tiba-tiba ditelepon, ya nggak sih? Ya aku yang kayak gitu. Iya. Kalau ditelepon tuh aku mau ngangkat tapi sedekat apa? Iya ya kan? Jadi aku kalau misalnya untuk tiba-tiba telepon aku jarang ngangkat kecuali yang genting ya. Ya memang kayak kerjaan. Nah itu. Terus kalau misalnya aku lebih kayak izin dulu telepon baru aku ini atau enggak VN sih. Ya aman. Ya, VN aman. VN aja gitu. Terus apa lagi ya kalau ngomongin pasangan tuh ketika tuh kan sering banget nih yang nge-share OOTD juga kan. Ya. Nah, waktu first date itu tuh beneran semeters itu nggak sih nyiapin OOTD dari atas sampai bawah kayak aduh aku mau ngedate pertama sama cowok ini aku harus apakah aku beli kerudung baru atau aksesoris baru atau aduh sepatunya deh gitu. Aku tuh kalau masalah prepare kayak gitu mau first date atau apa kayak aku tuh udah pusing hamin 1 minggu malah. Kayak aduh aku sepatunya apa ya, heelsnya warna apa ya. Terus kesini tuh nyiapinnya berapa lama? Kesini 1 hari sih, kayak dari malam sebenarnya aku harus pakai blazer apa nih, terus kayak gitu kayak aduh aku harus pakai bahan apa nih biar matching gitu. Jadi bener-bener aku karena first impression orang itu dilihat dari penampilan. Penampilan tuh yang rapi tuh kayak aduh aku suka banget sama yang rapi. Yang kedua wangi ya, betul. Attitude ya, iya kan, itu kamu setuju kan? Setuju. Gitu. Rapi, wangi, attitude. Kalau wangi itu udah pasti bakal nyaman ngobrol gitu kan. Dan udah pasti kayak wah ini orang pasti rapih gitu. Dan rapih itu bukan berarti kayak harus pakai kemeja atau apa, enggak, kayak kaosan pun bisa terlihat rapih asal kayak ya pintar mix and match. Iya, bisa stylingnya kayak gitu. Nah, kalau Tika tuh kan sering banget nih share OOTD gitu buat mix and match stylingnya, terus kayak aduh ini nih yang lagi tren, aku foto deh pakai dress yang cuttingannya kayak gini, aku pengen punya yang blazer biasa tapi statement kayak yang panjang sebelah pendek sebelah kayak gitu-gitu. Aku pernah lihat juga. Terus akhir-akhir ini tuh aku lihat OOTD-nya lebih ke monokrom kan, atau enggak semuanya satu warna gitu, lagi pastel semua. Aku tuh perhatiin gitu loh. Itu tuh biasanya inspired by siapa? Apakah punya influencer sendiri yang kayak aku terinspirasi dari ini sih, atau kayak aku bisa lihat dari mana gitu? Kalau untuk inspirasi, kalau dari influencer sih aku nggak ngikutin sih, cuman untuk ngeliat banget untuk mix and match segala macam aku lebih ke Pinterest. Pinterest tuh kayak lebih umum gitu nggak sih? Kayak kita mau pakai blazer apa, misalnya blazer kita warnanya warna cerah ngejreng, terus kita pengen blok warna gitu. Di Pinterest tuh kayak banyak banget contohnya, kayak wah makin untuk pede stylingnya gitu, walaupun memang warnanya tabrak-tabrak gitu. Terus sekarang aku lagi seneng
kalau hitam ya kan, kalau nggak keren putih, karena kayak lebih nyaman aja sama warna itu, nggak tahu kenapa. Lagi pengen cari aman Iya ya. bener, cari aman. Kayak kadang-kadang kalau misalnya lagi pakai hitam badannya kayak kelihatan wah cerah atau enggak Ke lebih kulitnya tuh gue cerah gitu kan. terus kayak ngerasa mau dipakai dimanapun dia tetap masuk gitu, formal iya, daily juga iya gitu. Oke, kalau misalnya tadi kan nggak ada nih terlalu patokan satu influencer gitu, tapi kalau aku tuh tipe yang aku suka nih lihat cewek misalnya berprestasi atau enggak kayak dia OOTD-nya oke, dia share skincare atau enggak daily activity-nya dia aja gitu. Itu kan salah satu bentuk women support women version aku. Nah, menurut kamu tuh kayak women support women tuh beneran ada nggak sih? Terus kayak relate gak sih? Atau apa definisi women support women menurut kamu gitu? Definisi woman support woman tuh yang bikin wanita lebih pede sama membangkitkan sih. Karena kita sebagai wanita tuh harusnya lebih saling membangkitkan, bukan saling menjatuhkan. Bahkan sekarang tuh banyak yang body shaming. Iya ya kan, kayak ngerasa gak sih kayak aku nih, aku udah lama ketemu tiba-tiba kayak ih kamu kok gendutan ya, terus kalau saya aku udah lama traveling kok kamu hitamnya, kayak harusnya memang apapun yang mereka lihat secara visual, kalau emang mungkin mereka dekat atau enggak sama kita, mungkin bisa untuk dikit aja kali ya, mungkin masih banyak kok topik lain yang bisa ditanyain selain tentang body gitu. Gitu. Jadi memang momen support momen tuh memang sangat penting banget sih buat kita, untuk kalangan sekarang kayak butuh banget support. Tapi iya benar banget. Tapi Kita gimana tuh menurut kamu tuh? ada juga nggak sih women support women yang kita punya alter ego juga kan? Oke. Kalau misalnya aku temenan sama kamu harus ikut kayak sebel juga sama yang hal yang aku sebelin, misalnya kayak gitu nggak sih? Itu ada juga tuh. Ada banyak. Aku juga gitu kok. Aku salah satunya. Kalau Tika tuh gitu juga nggak sih, misalnya kayak atau enggak lebih ke boundaries kali ya, misalnya temen Tika tuh kurang suka sama hal ini kayak aku jaga boundariesnya biar nggak terlalu nunjukin soal hal-hal itu gitu kan. Kalau aku tuh lebih ke tipikal netral sih sebenarnya. Kalau saya temen aku kayak ih gak suka misalnya dari baju ya, kayak ih gak suka deh sama warna baju ini. Ya bisa kan hal-hal kayak kalau dipakai sama aku tuh kayak gini-gini. Sebenarnya aku tipikal yang netral, kayak yang kamu pakai itu pun pasti akan bagus, tapi kalau kamu nggak pede udah nggak usah pakai, itu nggak akan masalah buat kamu dan nggak akan masalah buat orang lain gitu. Yang penting pede gitu. Iya, pede nomor itu satu. salah satu bentuk women support women juga. Oke, terus women support women, kalau women sama men hubungan, yes, pasti kita tuh punya standar masing-masing kan terhadap hubungan. Betul. Red flag di hubungan menurut Tika Cahyani itu apa sih? Gitu. Apa ya red flags-nya? Kalau udah komunikasi jelek, terus udah sama-sama nggak peduli, saling menuntut kayak aku mau ya kamu jadi kayak gini, enggak aku pengen kamu jadi kayak gini, itu kayak udah nggak bisa, kan udah sejalan karena udah nggak bisa sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling melengkapi. Menurut aku tuh kayak udah red flags banget. Jadi jangan dijalanin sampai lama ya kalau udah tahu red flag kayak gitu. Betul. Ya kan? Mungkin bisa untuk dievaluasi. Bisa, mungkin bisa nggak ya kita perbaikin? Ya, itu percobaan ke satu, kedua. Kalau masih nggak bisa, kalau aku tipikal yang terima kasih, mundur. Tapi sebelum tahu mundur kayak terabas terus karena lama tapi terabas gitu. Iya, karena aku tipikal yang masih kayak kalau aku belum capek aku bakal terus berjuang. Terus kayak aduh ini kayaknya udah gak bisa deh. Udah. Aja. Itu kan red flag di hubungan. Kalau kita ambil part terkecil dari hubungan deh, ngedate. Perfect date menurut Tika tuh apa sih? Perfect date, dinner sih, candlelight dinner. Oh iya? Pernah. Salah satu favorit aku kalau lagi enif, candlelight dinner. Karena emang pertama
candle dinnernya terus ngeliat city light kayak gitu. Ya ampun itu kayak terus kita sama-sama pakai baju yang senada proper gitu, kayak di foto formal gitu kayak gitu sih. Dan itu nggak harus setiap edisi, cuma yang paling favorit banget candlelight dinner. Buat di memorize juga kan, bisa foto diabadiin. Nanti kayak kalau misalnya lagi berantem, lihat foto ini kayaknya aduh, siapa tahu jadi nggak bikin bete kan, kayak aduh udah lewatin ini, udah lewatin itu gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya bukan jalannya ya gimana ya, jangan lama-lama ya. Gimana ya, Aduh, gimana ya, buka kartu. Duh, kayaknya kita malah jadi ngobrolin relationship life-nya Tika nih, sorry Ya, banget ya. Nah, kita balik lagi deh, back to the topic. Kayak as a traveler, tadi yang paling dipengenin udah, terus paling berkesan juga udah. Kalau pengalaman buruk as a traveler tuh ada nggak sih? Soalnya aku juga sempat baca-baca kan, traveler cewek tuh lumayan sulit. Mungkin kayak misalnya di transportasi, gerbong kereta khusus wanita tuh masih dipakai sama cowok juga, masih nyampur juga. Nah, kalau Tika tuh pernah ngalamin apa sih di traveling tuh, apa bad ininya, pengalaman yang badnya tuh apa gitu? Apakah di catcalling atau apa? Kalau untuk catcalling kayaknya aku udah sedikit kebal ya sama kayak gitu. Kayak misalnya kayak gitu, kayak udahlah jalan aja. Terus memang ada satu tempat yang dimana mungkin belum, misalnya kayak ada yang online kayak gitu, ojek online kayak gitu kurang, yang itu yang bikin aku agak sedikit. Kalau misalnya tiba-tiba kan kalau misalnya lagi traveling malam-malam tuh pengennya keluar ya, itu susah banget. Jadi kayak kita tuh harus jalan di pinggir dan itu di tempat baru, dan dimana tempatnya itu bener-bener sepi gitu. Dan kita kayak gimana. Nah di situ yang bikin agak sedikit takut sih di situ. Cuman untuk lain-lainnya ramah. Jadi selama kita ramah di tempat itu, kita juga bakal ditamu dengan baik, saling menghargai. Jadi aku nggak banyak banget nemuin hal-hal buruk sih. Banyaknya emang baik-baik banget. Jadi kesulitannya sama traveling itu transportasi online masih kurang ya, di pelosok-pelosok kayak gitu. Bener banget. Apalagi malam hari. Betul. Laparan gak sih kalau atau nggak nyemil lah ya? Iya, nyemil jalan. Emang jauh dari Alfamart, jauh dari tempat kayak gitu. Aku mau tanya pertanyaan terakhir. As a woman, do you feel safe, Tika Cahyani? Ya, kalau untuk sekarang harus sih. You feel safe? Iya. Harus. Karena yang menciptakan kenyamanan, keamanan kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi selagi kita bisa memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri tanpa harus berpatok sama orang lain, kita bisa sendiri, why not? Kita bisa menciptakan keamanan, kenyamanan buat diri kita sendiri sebagai perempuan. Mandiri itu penting. Jadi cewek yang value-nya tinggi itu penting gitu. Jadi semangat semuanya. Makasih banyak udah mau jadi first Inspired Woman Gig Version, udah mau main ke podcast ini. Our pleasure. Aku pun terima kasih. Sama-sama. And Tika Cahyani, Get It Girls episode 1. Bye!